Selamat datang di channel Faruk. Saya akan melanjutkan alur cerita manga yang berjudul Gallery of Horror dari karya Hideshi Ino. Penasaran kan? Jika kalian belum nonton cerita sebelumnya, saya taruh linknya di deskripsi. Sebelum mulai, aku cuma mau bilang kalau kamu merasa hidupmu berat, jangan khawatir. Hantu di cerita ini juga punya masalah yang lebih besar. Oke lah ya, langsung saja ke alur ceritanya. Cerita yang keempat berawal dari seorang wanita yang memasuki Gallery of Horror. Lalu Pak Asep menjelaskan bahwa di sini banyak koleksi seni horor. Setelah beberapa menit kemudian, akhirnya wanita itu memilih salah satu lukisan. Pak Asep menceritakan judul dari lukisan itu berjudul Horror in White. Cerita dimulai ketika ada sebuah mobil saat turun salju. Di dalam mobil ada pasangan suami istri dan juga anaknya. Anaknya sebut saja Miko dan Niko aja lah ya. Semakin mobilnya melaju, saljunya semakin tebal. Lalu menghentikan mobilnya karena tidak bisa melihat sedikit pun. Miko terbangun dan menanyakan apakah sudah di rumah. Lalu ibunya menjawab masih belum. Dan kita terkena badai salju. Setelah itu menyalakan sebuah radio. Radio mengumumkan bahwa ada badai salju yang akan datang. Orang tua Miko dan Niko mendengarkan bahwa di pagi hari tidak ada badai salju. Keluarga itu pun kebingungan apa yang harus dilakukan. Semakin lama saljunya semakin tebal. Lalu papanya Miko merencanakan untuk keluar mencari bantuan. Lalu ayahnya mengatakan di dekat sini ada kota dan akan pergi tidak lebih dari 15 menit. Ketika keluar, Papa Miko mengatakan bahwa jangan mematikan mesin mobilnya. Ibunya pun menenangkan anaknya bahwa papanya pergi tidak lebih dari 15 menit kok. Tetapi sudah menunggu 1,5 jam tidak ada kabar dari Papa Miko. Tiba-tiba mesin mobil mati dan tak bisa dihidupkan kembali. Mereka pun shock parah. Sudah lama menunggu, Mama Miko merencanakan untuk menyusul, dan jika terus di mobil maka akan mati kedinginan. Miko dan Niko ketakutan karena ibunya tidak kunjung kembali. Setelah beberapa menunggu, Miko dan Niko melihat papanya dan mamanya. Ternyata yang dilihat bukan orang tuanya, melainkan hantu arwah. Miko dan Niko melihat tangan yang membersihkan kaca mobil. Saat mereka bisa melihat keluar, mereka pun sangat kaget. Di luar mobil ada jutaan hantu, dan mereka pun sangat ketakutan. Di dalam itu mereka melihat kedua orang tuanya. Setelah itu Niko membukakan kaca mobil. Salju pun masuk ke dalam mobil. Miko dan Niko melihat orang tuanya duduk di kursi depan. Saat mereka mengecek, kedua orang tuanya membeku seperti es. Tak lama kemudian, orang tuanya pecah seperti es. Miko dan Niko sangat ketakutan. Miko dan Niko pun terheran-heran. Saat mereka mengecek keluar, mereka sangat kaget karena melihat hantu yang sangat besar. Miko dan Niko sangat ketakutan. Setelah itu hantu itu menginjak mobilnya. Di waktu yang lain ada petugas yang membersihkan jalan dari salju. Petugas itu merasa aneh karena ada gundukan. Petugas itu mengeceknya dan mereka pun sungguh kaget. Ternyata petugas itu menemukan Miko dan Niko di dalam mobil. Tak lama berselang, orang tuanya pun ditemukan juga. Cerita pun kembali kepada Pak Asep. Pak Asep mengatakan sesuatu yang seperti ini bisa saja terjadi dan mengucapkan terima kasih serta berharap bisa bertemu lagi. Pak Asep keluar dan melihat turun salju, lalu berniat untuk menutup tokonya lebih awal. Cerita yang kelima berawal dari seorang laki-laki yang memasuki Gallery of Horror. Pak Asep pun mengatakan selamat datang. Laki-laki itu pun menyukai salah satu lukisannya. Kata Pak Asep itu bagian yang langka. Lukisan itu berjudul Horror in Grey. Cerita berawal dari kediaman seseorang yang bernama Haitani. Ia selalu bangun jam 8 pagi. Sebut saja Pak Tani aja lah ya, biar enak. Ketika bangun, Pak Tani melihat gambar yang hanya warnanya abu-abu. Dan ia pun mengecek ke lainnya seperti tanaman dan juga bunga, dan sama saja warnanya abu-abu. Ia sangat kaget karena semuanya berganti berwarna abu-abu. Pak Tani pun keluar rumah. Ya tentu saja warna kota, warna orang, semuanya berganti berwarna abu-abu. Ternyata Pak Tani adalah seorang ketua di universitas. Dia juga mengajar dan juga mempraktekkan operasinya di rumah sakit universitasnya. Lalu Pak Tani pergi ke dokter mata. Dokter mengecek hasilnya dan ternyata matanya masih normal. Dokter pun menyarankan untuk pergi ke psikolog.
Dan apakah yang terjadi kepada Pak Tani? Setelah itu, Pak Tani pergi ke psikolog. Dokter pun mengecek hasilnya dan sama saja. Semuanya pun normal. Lalu dokter psikolog menyarankan untuk istirahat. Tetapi Pak Tani ada pertemuan penting di universitasnya. Di malam hari di universitas ruangan otopsi, Pak Tani dan juga dokter internasional meneliti mayat. Lalu Pak Tani pun menyayat bagian tubuh mayat. Ia pun sangat kaget karena melihat darahnya berwarna abu-abu. Pak Tani pun merasa ada seperti yang aneh. Lalu Pak Tani ada di rumahnya dan memikirkan apa yang terjadi pada dirinya. Lalu Pak Tani memegang pisau. Pisau itu digunakan untuk membelah tangannya. Tapi darahnya berwarna abu-abu. Lalu ia melanjutkannya ke bagian kaki. Setelah kakinya disayat, warnanya pun sama berwarna abu-abu. Tak puas dengan itu, ia pun menyayat bagian perutnya. Dan warnanya juga sama berwarna abu-abu. Lalu bagian organ dalamnya dikeluarkan loh. Gila. Tak sampai di situ, matanya pun dicongkel dengan tangannya sendiri. Lalu Pak Tani pun seperti pergi ke dunia lain. Di Universitas Pak Tani, semua orang kaget melihat sesuatu. Ternyata semua orang melihat patung Pak Tani. Itu adalah patung saat memenangkan penghargaan penelitiannya. Tapi Pak Tani malah sakit dan meninggal. Lalu penghargaan itu diberikan kepada orang lain. Karena prestasi Pak Tani, ia pun dibuatkan patungnya. Tapi di pikiran Pak Tani, dia tidak bisa mendapatkan penghargaannya. Jiwanya Pak Tani terkurung di dalam patungnya. Dan itulah kenapa Pak Tani hanya bisa melihat warna abu-abu. Dan mungkin saja dia menggunakan mata patung. Lalu cerita pun kembali kepada Pak Asep. Pak Asep mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menjelaskannya. Dan patung itu dibangun kembali. Dan tidak ada yang aneh yang terjadi lagi. Gimana? Masih bingung ceritanya? Ini kemungkinan aja ya kan? Jadi Pak Tani itu bukan meninggal karena menyayat badannya sendiri, tapi meninggal karena penyakitnya. Karena tidak bisa mendapatkan penghargaan, ia pun memikirkannya terus-menerus dan akhirnya terjebak di patungnya sendiri. Cerita yang keenam, seperti biasa, seseorang yang masuk ke Gallery of Horror. Pak Asep mengucapkan selamat datang dan di sini banyak koleksi yang terbaiknya. Pak Asep merekomendasikan salah satu lukisan, di mana lukisan itu sangat menyeramkan dan juga menyedihkan. Cerita lukisannya berjudul Horror in Green. Di suatu hari ada seorang bocil yang bermain setiap hari di pohon yang ada di taman. Dia suka memanjat pohon. Bocil itu bernama Daiki Midori. Daiki mengatakan bahwa dia akan tumbuh besar seperti pohon ini. Tetapi musibah pun datang dan Daiki pun terjatuh dari atas pohon. Daiki akhirnya dibawa ke rumah sakit. Kata dokter dia tidak kenapa-napa. Ibunya pun mengucapkan terima kasih. Setelah 3 hari kemudian, Daiki pun melepas perbannya. Daiki pun sangat kaget karena melihat tunas di atas kepalanya. Saat Daiki mencabutnya, ia terasa sakit. Setelah itu, Daiki memeriksakan ke rumah sakit. Saat di ronsen, akarnya pun menyatu dengan otaknya. Ibunya pun kebingungan apa yang harus dilakukan kepada anaknya. Dokter menyarankan untuk menunggu dan melihat hasilnya. Di keesokan harinya, Daiki masuk sekolah. Tetapi dia dibully oleh teman-temannya. Teman Daiki melepas perban yang ada di kepalanya. Temannya pun sangat kaget karena melihat tunas yang ada di kepalanya. Semua temannya juga melihatnya. Mereka pun sangat ketakutan karena kata mereka seperti monster. Di rumah Daiki memberi makan tanamannya. Dia merasa ototnya bertambah besar. Saat membuka lengannya, dia sangat kaget karena di lengannya ada tunas kecil yang tumbuh. Dan saat melihat badannya juga dipenuhi oleh tanaman. Dokter pun tidak mempercayainya saat melihat badan Daiki. Hasil dari pemeriksaannya, saat ronsen, badannya dan akarnya menyatu. Oleh karena itu, dia bisa berfotosintesis dan juga tumbuh besar. Di beberapa hari kemudian, tumbuhannya bertumbuh dengan cepat. Daiki pun kebingungan apa yang terjadi pada dirinya. Saat datang ke sekolah, Daiki seperti zombie. Tetapi saat jalan ia kesulitan. Kukunya bertumbuh seperti akar. Lalu di keesokan harinya, Daiki pun terbangun dari tidurnya. Ia pun sangat kaget karena tangannya dan juga kakinya menyatu dengan lantai rumahnya.
Lalu ibunya memanggil dokter untuk mengecek keadaan anaknya. Kata dokter, jika dia memotong akarnya, maka dia akan mati. Ibunya pun tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dokter pun meminta maaf karena tidak bisa membantu. Semakin lama dia menjadi semakin subur, dan akarnya juga bertumbuh panjang. Tanaman itu bertumbuh besar karena terkena sinar matahari. Dia merasa nyaman, sehat, dan juga bahagia karena merasa bebas dari BR dari sekolah dan juga tidak dibully oleh teman sekolahnya. Dia pun merasa nyaman di kehidupan barunya. Ternyata Daiki berada di rumah sakit setelah terjatuh dari pohon di taman. Daiki terbaring koma. Dokter pun meminta maaf karena ia sudah berusaha keras tapi tidak ada hasilnya. Lalu kata Pak Dokter, mungkin saja tidak bisa sadar. Tetapi jangan berhenti berharap, bisa saja tersadar dari komanya. Lalu cerita pun kembali kepada Pak Asep. Kata Pak Asep, di cerita gambar ini sangat sedih dan juga menyeramkan. Pak Asep pun teringat kepada saudaranya. Ia pun mengalami kecelakaan dan terbaring koma. Lalu Pak Asep mengatakan terima kasih dan juga berharap bisa bertemu lagi. Cerita yang ketujuh atau yang terakhir berawal dari Pak Asep yang mengucapkan selamat datang. Lalu orang itu memilih salah satu lukisan Pak Asep. Dan juga Pak Asep mengatakan bahwa lukisan ini sangat menyeramkan. Cerita yang terakhir berjudul Horror in Yellow. Cerita berawal ketika hujan. Ada seorang guru yang memandu muridnya. Tak lama dari itu ada sesuatu yang menabrak mereka. Setelah itu di waktu yang lain dikabarkan bahwa 3 orang meninggal, termasuk gurunya. 2 orang lagi terluka parah. Dan pengemudi belum tertangkap karena tidak ada saksi mata saat kejadian. Lalu ada orang yang mematikan TV. Orang itu pun memikirkan untuk mendapat truknya. Setelah mendapatkannya, ia pun membuangnya ke perairan. Sebut saja orang itu Bito aja lah ya. Bito pun berpikir bahwa mereka pun tidak bisa menemukan truk itu. Lalu cerita pun ke Bito yang mengendarai truk. Karena kecerobohan sendiri, ia pun menabrak anak-anak saat menyeberang. Bito pun sangat kaget karena sudah menabrak anak-anak. Tetapi ia malah melarikan diri. Tiba-tiba hantu anak kecil itu pun meneror Bito. Bito pun lemas karena melihat hantu anak kecil. Hantu anak kecil itu pun mengajak ke neraka. Lalu Bito pun terbangun dari tidurnya. Istri Bito pun menanyakan apa yang terjadi. Ia pun menjawab itu hanya mimpi buruk. Lalu keesokan harinya Bito dan istrinya pergi ke kandang ayam. Dan di saat itu anaknya juga pergi ke sekolah. Bito saat di kandang ayam, ia pun mengingat saat mengendarai truknya. Dan juga ketika melihat anak ayam berubah menjadi mengerikan. Bito pun sangat ketakutan. Ternyata itu hanya cuma halusinasi Bito saja. Istrinya pun memberitahu bahwa ada telur yang akan menetas. Saat Bito melihat di dalam telur, seperti ada anak kecil. Banyak yang menetas seperti kepala anak kecil yang keluar. Karena sangat ketakutan, ia pun lari dari kandang ayam. Istrinya pun kebingungan apa yang terjadi pada dirinya. Bito pun seketika lemas karena melihat truknya yang kembali dari perairan. Istrinya pun juga kaget karena melihat truk itu. Setelah itu anaknya datang karena lupa membawa sesuatu. Tetapi mereka pun sangat kaget karena melihat anak kecil yang mengerikan di truknya. Lalu hantu anak kecil itu menjalankan truknya untuk menabrak mereka. Satu keluarga itu pun ditabrak oleh hantu anak kecil yang mengendarai truknya. Cerita pun berakhir dan kembali kepada Pak Asep. Pak Asep pun mengatakan bahwa satu kecerobohan menewaskan 4 orang yang tak bersalah. Dan setelah itu Pak Asep pun merencanakan untuk menutup tokonya selamanya. Dan juga Pak Asep berharap bisa bertemu lagi dengan pelanggannya. Di akhir cerita ada pesan, berhati-hatilah dengan dirimu sendiri. Cerita pun sudah berakhir. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.